Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggara. Saya dari reguler A MGD 2 dengan NIM 2003-0413. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang tugas mata kuliah saya yang berjudul aturan diferensial. Nah, di sini saya akan membahas materi tersebut. Berikut pembahasannya. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang materi matematika otonomi, yaitu turunan diferensial. Nah, sebelumnya kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Ternyata banyak sekali penerapan yang menggunakan konsep turunan. Jadi secara umum, konsep diferensial ini menjadi salah satu alat analisis yang penting di dalam ekonomi. Oleh karenanya, kita perlu konsep turunan atau diferensial ini. Nah, turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya fungsi f menjadi turunan f yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Nah, konsep turunan ini sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 hingga 1727, seorang ahli matematika dan fisika bangsa Inggris dan seorang Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 hingga 1716, yaitu seorang ahli matematika bangsa Jerman. Nah, turunan diferensial. Di sini ada bentuk fx, misalnya fungsi fx ini. Nah, maka simbolnya ialah harusnya ada petik satu sini. Ini. Turunan fx petik 1 maka kita baca yaitu turunan fx, turunan pertama fx. Nah, jika petiknya 2, maka turunan kedua fx. Seperti itu. Next, nah, di sini ada macam-macam aturan dari turunan diferensial. Oke. Yang pertama, aturan fungsi konstanta. Nah, di sini ada rumus yaitu fx yaitu sama dengan k, artinya konstanta. Nah, konstanta ialah angka yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel, maka turunan dari fx adalah 0. Salah, 0. Di sini adalah turunan 0. Nah, contohnya nih, fx sama dengan 5. Maka fx turunan pertama ya x adalah 0. Nah, jika kita simpulkan bahwa suatu fungsi fx misalnya konstanta itu tidak ada variabelnya, hanya angka saja, maka itu tetap aja jawabannya adalah 0. Misalnya fx 10 sama dengan, maka turunan pertamanya yaitu 0. Seperti itu. Nah, yang contoh kedua ialah ada aturan fungsi identitas. Nah, aturan fungsi identitas ini seperti apa? Nah, nih misalnya di dalam rumus ialah fx, di mana x turunan pertamanya adalah 1. Nah, jadi untuk identitas ini ketika fungsi itu berbentuk x saja, maka turunan pertamanya adalah 1. Karena x saja. Nah, apa contoh soalnya? Ya ini contoh, ini udah termasuk soal. Nih. Ya. Nah, oke, lanjut ke turunan yang ketiga. Aturannya yaitu aturan pangkat. Nah, misalnya fx rumusnya yaitu x sama dengan pangkat n. Nah, maka turunan pertama x ialah n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, contohnya ialah fx sama dengan x pangkat 6. Maka turunan fx-nya ialah 6. Nah, dimana? Baik, ini kita catat dulu. Dimana n ini 6. Ini pangkat 6. Kita masuk sini. Nah, x n
X nih, ini X, nah, ini N, ini 1. Nah, maka ini 6, yang 6 ini kita kali dengan N kurang 1 sama dengan 5. Jadi 6X pangkat 5. Kita tinggal mengurangi pangkat dari N ini saja. Maka kita kurang 1. Nah, seperti itu. Lanjut, ini ada contoh yang kedua, yaitu fx x20. Langsung saja kita bisa mengurangi atau terserah seperti ini. N misalnya ini x 20 ya kan. Nah, kita bisa juga 20 dikali x, pangkat 20 kurang 1. 20 kurang 1 sama dengan 19. Nah, jadi jawabannya ialah 20x pangkat 19. Gitu. Next, yaitu yang keempat ada aturan kelipatan konstanta. Nah, di rumus ini dimana fx sama dengan ax pangkat n, maka sehingga f turunan pertama x sama dengan n dikali a x n kurang 1. Nah, contoh nih 4x pangkat 3, maka turunannya ialah n yang kita masukkan di depan, jadi n nya kita masuk ke depan. Nah, 4 nya dari mana? 4 nya yang a, ini karena a. Tunggu, kita tandakan, saya tandakan dulu. Ini a nya adalah 4, n nya adalah 3. Jadi 3 nya kita masukkan di sini, 4 nya kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. 3 dikali 4 x, 3 dikurang 1 n. Ini n nya berapa? 3, ininya 1, kita masuk sini. Nah, jadi gimana? 3 dikali 4 x sama dengan 12x. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi 12x berapa? 3 kali 4 12 x, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 12x pangkat 2. Contoh yang B. Nah, di mana ada soal fx sama dengan 10x pangkat minus 3. Nah, jadi turunan pertama fx yaitu min 3 ialah n. Ini min 3 adalah n. Nah, 10 adalah a. X 3 kurang 1 sama. Jadi min 30x, min ini harusnya minnya. Nah, min 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Min sama min, sehingga min 30 per x 4. Next, yang kelima ialah aturan jumlah dan selisih. Nah, seperti rumusnya yaitu fx sama dengan x, ini minus yang ini nih ialah positif tambah atau kurang ya. Ini rumusnya. Nah, jadi contohnya misalnya ada soal 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 3. Jadi kita tinggal kalikan saja. 4 kali 2 8 tambah 10. Oke. Nah. Nah, aturan yang kelima. Nah, aturan jumlah dan selisih. Di sini aturan jumlah dan selisih ada dengan rumus fx sama dengan ux ditambah kurang vx, sehingga f kali x sama dengan ux ditambah kurang menjadi turunan vx. Nah, contoh yang kedua tadi ya, yang tadi a sudah, sekarang yang b. Nah, dimana 2x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat. Nah, jadi sehingga kita masukkan ini 4 kali 2. Nah, 4 kurang 1. 2 kali 2 x 2 kurang 1. Seperti itu. 16 pangkat. Jadi 4 kali 2 16. Nah, ini kurang 3. Nah, 4x. Ini 4 kali 4 sama dengan 4x. Kurang 2 kurang 1 1. X satunya tidak usah dibuat, jadi x di sini. Nah, lanjut yang C ialah
dimana fx sama dengan 5 dikali 5x ditambah 6 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 4x. Nah, di sini jadi sehingga kita ambil yang ada variabelnya. Nah, di sini ada variabelnya 5x, jadi kita letak di sini cuma 5. Nah, 6 tidak ada variabel, maka tidak usah kita masuk. Nah, 5x ini kita kalikan. Ya, 5 kali 3 di sini ya. Bikin 5 dikali 3. Nah, sama dengan 15. Nah, 15. Jadi satu aja pangkat yang kita ambil, sehingga karena pangkat satunya udah kita pakai, jadi tinggal 2 ya kan. 3 kurang 1 2. Di sini jadi 2. 15x kuadrat. Nah, jadi 4x ada variabel, jadi kita masukin. Nah, sehingga yang kita ambil yang sejenis ini maaf. Ini jadi 9 tambah 15x kuadrat. Sehingga ini totalnya. Oke, next yaitu aturan yang ke-6. Nah, aturan yang ke-6 yaitu aturan hasil kali. Nah, di sini dengan rumus fx sama dengan ux dikali vx, v menjadi turunan x, vx sama fx maksudnya, sama dengan u turunan x, vx tambah v turunan pertama x dikali u x. Contohnya, nah di sini ada contoh di mana nih f sehingga 3 kurang 2x dikali 4x kurang 5. Nah, jadi di sini kita pindah ruaskan dulu. Dimana ini 2 kita masukkan sini. Nah, 4 2-nya kita letak sini. 4x kurang 5. Nih, sehingga pindah di sini. 4-nya kita masukkan dari ini. Nih, 3x 3 dikurang 2x. Yang kita ambil yang ada variabelnya, tapi tidak kita masukkan ke dalam sini. Kita cuman ambil yang ada variabel, masuk sini 2 sama 4. Nah, ini kita silang. Nah, gitu. Saya hapus dulu. Nah, jadi, nah 2 min 2 dikali 4x. Nah, min 2 dikali 5. Nah, min 2 kali 4x sama dengan 8x. Min 2 kali 5, 10. Min sama min positif. Nah, ditambah 4 kali 3, 12. Dikurang 4 dikali 2x, 8x. Nah, kita totalkan yang sama. Hapus dulu. Nah, di sini yang mana nih min 8x sama dengan 16x. Ini 10 tambah 12 22. Nah, jadi totalnya ialah 16x tambah 22. Next, cara yang kedua, kita bisa mengkali silang hasilnya, yaitu seperti ini. 3 dikali 4 12. 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali maaf yang mana maksudnya 2 kali 4 8x kuadrat. 2 kali 15 sama dengan 10x. Nah, 22 12x sama 10x 22x. Nah, 15 masukkan sini. Ini kita masukkan yang enggak ada pasangan, jadi 22x. Nah, ini 8x kuadrat ya kan? Kita kali pangkatin. 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi 16x. Ini enggak ada variabelnya, jadi kita tidak perlu masukkan. Nah, jadi 22 dikurang 16x totalnya. Seperti itu.
Next, ada aturan yang ketujuh, aturan hasil bagi. Nah, di sini dengan rumus seperti ini, panjang. Nah, kita misal ada soalnya ini, maka min 3x pangkat 3 ditambah 5. Nah, di sini kita kali silang lagi. Enggak kali silang, maksudnya kita kalikan dengan pangkatnya yang 3. 3 kali 3 9. Susah. Maaf, min 9 maksudnya ya. Min 9. Min 9. X, nah 3-nya kan tadi pangkatnya udah dipakai 1. Jadi kita 3 dikurang 1, maka 2. Nah, di sini 2x. 2x-nya dari mana? 2x-nya dari Vx. Nah, bentar. 2x-nya dari mana? Dari Vx nih. Ini kan rumus. Nah, nih. Ini Vx sama dengan Vx. Vx. Nah, 2x kan? Ini rumus. Ini U. X. Ini U-nya. Yang 3. U. Nah, jadi 9x kuadrat. Nah, 2x. 2x-nya Vx. Nih, kita masuk sini. Dikurang 2. V-nya. V lagi. Ini nggak usah pakai x-nya. Jadi, min 3x. 3. Nah, min x 3x. Ini 3 dari mana? Dari, ini maksudnya pangkat 3. Maaf, ini 3. Ini pangkat 3. Nah, ditambah 5. Nah, jadi hasilnya yaitu 2x. Ini kita masukin sini. Jadi baginya itu. Nah, kita kali atas sini nih. 9 kali 2 18x pangkat 3. Ini banyak catatan salah ya kayaknya. Oke. Min 2 kali 3 6x pangkat 3. Ini dikurang 10. 10 dari mana? Enggak. Ini min 2 dikali 5. Jadi 10. Nah, jadi ini 2 kali 2 4x kuadrat. Nah, jadi totalnya ialah 12x. Nah, 12x ini pangkat 3 maksudnya. Ini pangkat 3. Maaf. Nah, di sini 18x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3. Nah, jadi isinya ialah 12x pangkat 3 dikurang 10. Nah, ya kan? Nah, ini kita kurang. Nah, oke, jadi 12x 3 10. Seperti itu. Karena tidak bisa dibagi, ya, jadi hasilnya ini saja. Ya, oke. Next, yaitu rumus aturan yang ke-8 ialah dimana fx sama dengan ux pangkat n, maka turunan pertama x menjadi n dikali u dikali xn kurang 1 vx. Nah, jadi gimana caranya? Nah, di sini kita ada rumus, ada soal x kuadrat 2x dikurang 3 pangkat 2. Nah, jadi di sini n-nya kita masukkan ke dalam sini. Ini n. Ini n. Ini n yang kita taruh sini juga. Nah, x kuadrat u merupakan u. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ditambah 2x masuk sini. Dikurang 3. 2 kurang 1. Ini 2 kurang 1 dari ini. Nah, dikali 2x tambah f 2. Oke. 2x dari sini. Oke. Nah, next. Nah, jadi berapa? 2 kali 2. Nah, dapat 4x. Nah, 4-nya dari mana? 2 kali 2 4. 4x kuadrat. Nah, oke, x kuadrat. Nah, ditambah 2x kurang 3. Nah, jadi 4x kuadrat. Ini 4x kali x kuadrat. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 8x. Ini dari mana? Ini dari sini nggak sih? Dari sini. Ini 18x kuadrat. Nah, dikurang 12x. Nah, ini 12-nya dari sini. Nah, 12x. Nah, jadi 6 ditambah 4x kuadrat. 4x kuadratnya ini.
ini. Nah, ditambah 8x kurang 12. Di 4x dikurang 12. Maksudnya 8x. Nah. Maaf lama. Jadi oke. Jadi ini 12x min 12x ditambah 8x. Nah, jadi min 12x sama 8x sama dengan 4x. Min 12x kuadratnya dari ini 8x kuadrat ditambah 4x kuadrat, jadi 12x kuadrat. Nah, dikurang 12. Nah, kita masuk. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bahaskan tentang aturan diferensial. Sekiranya jika ada pembahasan yang saya kurang memahami, mohon maaf dan silakan berkomentar. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.